Untuk beberapa seri motivasi ke depan, kami persiapkan dari khotbah dan pengajaran Yesus di bukit. Yang pertama, miskin di hadapan Allah. Sewaktu Yesus naik ke atas bukit dan memandang khalayak ramai yang dengan antusiasme yang tinggi mengikut Dia dan ingin mendengarkan pengajarannya, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Inilah pengajaran pertama yang Yesus ucapkan saat itu. Paradoks, kontroversial, bahkan absurd. Bagaimana tidak? Tidakkah itu bertentangan dengan logika, falsafah, budaya, tradisi, dan teologi yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Yahudi dan komunitas lainnya? Jelas bertentangan dengan pandangan dunia ini. Adakah orang yang ingin miskin? Jelas tidak. Kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi dosa, nasib sial, dan pertanda hidup yang tidak terberkati. Sebaliknya, setiap orang ingin kaya, atau paling sedikit sejahtera. Secara teologis, itu adalah buah kebajikan dan konsekuensi kedekatan kepada Tuhan. Kekayaan adalah berkat Tuhan yang patut disyukuri, dan banyak teks Alkitab yang mendukung hipotesis ini. Karena itu pernyataan Yesus ini benar-benar menimbulkan kebingungan, kontroversi, dan tidak masuk akal. Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah ajaran Yesus ini salah? Tidak, sama sekali tidak. Perkataan Yesus ini adalah kebenaran. Ini adalah firman Tuhan dan kebenaran yang akan mentransformasikan logika, falsafah, teologi, dan makna hidup para pengikutnya, bahkan mentransformasikan dunia ini. Kita bicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga tidak sama dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan surga adalah kekal. Kerajaan dunia sangat singkat dan temporer. Karena itu, nilai-nilai dalam kerajaan surga berbeda dengan yang ada di dunia ini. Ketika Yesus mulai membangun kerajaan surga di dunia ini, Dia mengawalinya dengan mengajarkan nilai-nilai surgawi yang harus kita pelajari dan hidupi. Salah satunya menjadi miskin di hadapan Allah. Apa artinya ini? Katie Escobar menawarkan satu istilah, downward, atau turun ke bawah, sebagai antonim dari rising up, naik ke atas. Baginya dulu, naik ke atas atau meningkat sepertinya membawa lebih dekat kepada Tuhan. Namun kemudian dia belajar sebaliknya, turun ke bawahlah, downward, yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dia berkata, ketika saya bersama-sama dengan teman-teman yang hidup dalam kegelapan dan penderitaan, saya semakin menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan lebih daripada di tempat yang nyaman dan menyenangkan. Downward, turun ke bawah, berarti belajar memahami hidup dalam kerajaan Allah. Kata-kata Yesus yang mengungkapkan berbahagia atau terberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah adalah jalan hidup dalam kepenuhan, abundant of life. Karena kita diarahkan untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Orientasi hidup kita sebagai pengikut Kristus bukanlah dalam rangka mencari dan menumpuk materi, kekuasaan, kehormatan, popularitas, dan hal-hal duniawi yang membawa kita sepertinya berada di tempat yang lebih tinggi dan lebih hebat daripada yang lain. Sebaliknya, turun ke bawah, downward, seperti yang Yesus lakukan, turun dari surga ke bumi, dari tempat yang nyaman ke bumi yang penuh dengan realitas keberdosaan, kemiskinan, kehinaan, penderitaan. Berada bersama-sama dengan orang miskin, berdosa, termarginal, sakit, untuk mengangkat harkat hidup mereka. Orang Kristen di setiap konteks dan generasi berupaya untuk memahami perkataan Yesus ini dan memaknainya dalam hubungannya dengan realitas kehidupan. Katie Escobar tadi memaknainya dalam konteks yang dihadapinya di Denver Utara, Amerika Serikat, khususnya dengan segmen masyarakat miskin dan termarginal.
Mungkin bagi kita masyarakat Indonesia, ungkapan belusukan bisa membantu kita untuk memaknai perkataan Yesus ini. Belusukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna masuk ke suatu tempat untuk mengetahui sesuatu. Presiden Jokowi menjadikan belusukan menjadi pemantik kampanye politiknya. Itu sangat mengena di hati rakyat Indonesia. Belusukan Jokowi sangat fenomenal dan sukses mengubah cara berpolitik di Indonesia. Sekarang, masyarakat Indonesia semakin paham bahwa pemimpin yang dibutuhkan bukanlah pemimpin yang pintar berorasi atau mengolah kata, bukan yang gagah perkasa secara fisik, bukan yang kaya raya secara materi, tetapi yang memahami realitas kehidupan rakyat banyak, yang mengerti penderitaan rakyat, serta yang memiliki visi, komitmen, dan kemampuan untuk mentransformasikan realitas kehidupan sehingga hidup rakyat lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Saya pikir kita perlu juga memegang ini dalam rangka persiapan kita menyambut pesta demokrasi, pemilihan para pemimpin di tahun 2024 yang akan datang. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah.